Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Nugroho, pemilik Progo Farm. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana cara merawat ayam hutan hijau yang baik menurut saya. Dalam perawatan ayam hutan hijau, yang paling penting, yang paling utama yaitu kebersihan. Kebersihan kandang harus selalu kita jaga karena ayam hutan ini sangat rentan terhadap penyakit. Kalau kandang kotor, kandang kurang bersih, maka bakteri itu akan mudah masuk ke ayam hutan. Jadi ayam hutan rentan sekali dengan entah itu bakteri, entah itu virus, ya itu sangat rentan dengan ayam hutan. Jadi emang harus steril lah. Kedua yaitu ayam hutan itu dia kuat dingin, tahan panas, tapi dia tidak kuat dengan terpaan angin langsung. Jadi dalam kandang ternak, untuk mensiasati, kalau di sini di Progo Farm ini, untuk mensiasati angin masuk, kalau malam ini kita tutup ini kandang pakai plastik seperti ini. Karena kenapa? Banyak pertanyaan, kenapa di alam itu dingin tapi ayam tetap sehat, tetap seger gitu. Iya, karena di hutan atau di alam itu ayam hutan itu tahu, jadi ketika malam dia itu tidurnya di balik rirembunan daun-daun. Jadi dia bersembunyi di bawah daun-daun, jadi angin itu nggak akan mengenai tubuhnya secara langsung. Jadi kunci salah satu kuncinya kenapa di hutan dia hidup tetap sehat, beda dengan yang ada di kandang gitu. Iya, karena kalau di kandang meskipun kita rapat tapi ternyata kita lupa depan, misalkan kandang ini rada terbuka, jadi dia tidur kena terpaan angin, dia nggak bisa bersembunyi. Istilahnya ketika nggak bisa bersembunyi, ya wes pasrah gitu, kena angin yang akhirnya besoknya pilek. Nah, rawan sekali ayam hutan itu kena pilek gitu ketika perubahan cuaca. Kalau sudah pilek, nanti larinya ke berak putih atau berak kapur. Nah, kalau udah berak kapur itu rawan sekali terhadap tingkat kematian gitu. Jadi kita harus selalu kontrol, apalagi misalkan musimnya lagi nggak bagus, misalkan perubahan musim dari musim panas atau musim hujan, kadang pagi panas, sore hujan, kita harus sering kontrol. Jadi memang untuk melihara ayam hutan itu, ayam hutan hijau itu kita nggak bisa istilahnya luweh-luweh lah gitu. Jadi kita emang harus selalu ngontrol, entah itu kotoran ayam itu sendiri, itu kandangnya juga harus bersih gitu. Kalau bagus ya setiap minggu sekali bisa kita semprot dengan antiseptik gitu, jadi biar kandangnya benar-benar aman gitu. Peternak pemula itu rata-rata asal ngasih makan, kita beli, misalkan paling mudah kita beli jagung giling aja di pasar, di toko pakan, kita nggak pilih-pilih, langsung dikasihkan ke ayam, padahal belum tentu jagung giling ini bersih gitu. Kadang kalau kita teliti, apalagi kalau pas musim rada mendung gini, kita beli jagung giling di pasar itu kadang udah jamuran. Nah, ketika jamuran dikasihkan ayam itu nanti rata-rata ayam itu sakitnya itu perlahan, jadi dia ngurus nggak mau makan, akhirnya mati. Banyak kejadian yang seperti itu, banyak pertanyaan yang emang sering ditanyakan kepada saya, gimana kok ini tiba-tiba, ya itu dari faktor pakan, dari faktor kebersihan kandang. Kadang ini for itu juga ketika nggak habis, misalkan kita ngasih makan ayam nggak habis, jadi kita langsung ambil, jangan sampai misalkan ini masih ada sisa kita jok lagi yang baru, itu nggak bagus, itu sangat rentan. Ketika nanti for ini udah jamuran, ya ini jamur dimakan ayam, nah itu bisa menyebabkan kematian juga pada ayam hutan hijau. Jadi untuk yang mau memelihara ayam hutan hijau, emang
kita butuh sedikit waktu lebih lah untuk merawat ayam hutan hijau. Enggak sesimpel, enggak semudah yang kita baca di Google tinggal ini. Enggak, sebenarnya lebih. Untuk landasan yang bagus menurut saya itu alasnya itu di plester dulu, bawah itu di plesternya nggak usah tebel, tipis saja. Jadi fungsinya apa plester ini? Fungsinya agar hewan-hewan yang yang ada di bawah tanah itu nggak bisa naik gitu. Karena hewan ini yang bawah tanah ini juga kita nggak tahu ini baik atau enggak untuk ayam, soalnya beberapa kejadian waktu dulu masih awal-awal saya melihara ayam hutan hijau itu mati karena makan kayak cere itu kayak kecoa kecil. Nah itu dari tanah. Yang rawan juga makan telur cacing. Nah telur cacing ini ketika dimakan dia akan bisa tumbuh di dalam tubuhnya ini ayam, bisa ke hati, jadi nanti dia cacingan ini sangat riskan sekali. Jadi kandang yang bagus kalau menurut saya itu bawah di plester tipis, atasnya dipakai pasirnya juga kalau bisa diayak. Lebih bagus lagi pakai pasir ate sih sebenarnya, karena dia punya garamnya, tingkat garamnya kan tinggi, bisa membunuh bakteri secara langsung gitu. Untuk pakan terbaik untuk masa-masa produksi kalau saya menggunakan segar, kroto sama buah plus tauge. Nah itu tauge kan kayak vitamin E, itu bagus, itu untuk menggenjot. Kalau mas mau masa produksi itu dikasih kroto, paling kroto itu seminggu 2-3 kali udah cukup sih, pagi sore itu.